Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh, Bu. Ya, selamat pagi semuanya. Semoga sehat selalu dimanapun teman-teman berada. Alhamdulillah ya, kita bersyukur dulu pagi ini kita bisa diberikan kesehatan ya, insya Allah. Meskipun mungkin ini cuacanya sedikit agak tidak menentu juga banyak ya sudah mulai pilek-pilek, batuk-batuk gitu. Semoga semuanya bisa menjaga kesehatannya. Kemudian kita masih diberikan kesempatan juga untuk belajar pagi hari ini dan juga kemudahan ini ya melangkah, kemudahan tadi pagi sudah bangun, hari ini sudah semangat untuk melanjutkan mata kuliah ini analisis zat gizi gitu ya. Hari ini kita ada 2 kelas ya, kelas B dan C. Memang sengaja saya gabung supaya nanti teman-teman tetap bisa ikut yang praktikum fisiologi tanpa ada kendala dan saya agak repot kalau harus risket ya. Maunya kalau hari ini saya udah selesai gitu daripada nanti utang-utang ke belakang gitu malah nggak enak. Dan ini juga ada beberapa teman-teman dari kelas A ya yang mungkin bangunnya kepagian ya, bangunnya udah dari semalam sebelumnya terus jadi agak kebablasan gitu apa namanya bergabung di kelas ini. Hari ini nanti materinya tidak akan banyak untuk vitamin analisis ini vitamin A, D, E, K nanti cukup di awal-awal kita refresh saja materi tentang vitamin A, D, E, K itu seperti apa karakteristiknya, kemudian nanti hanya metodenya karena sama, kurang lebih sama, ya sama sebenarnya. Jadi nanti tidak akan banyak perbedaannya antara vitamin A, D, E, dan K. Gitu. Jadi ini kita lebih santai ya materinya hari ini. Sebelum kita mulai, kita buka dulu dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, dan silakan berdoa sebelum belajar. Berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Pada pagi hari ini dari topik ini diharapkan nanti teman-teman mahasiswa bisa memiliki pemahaman dan juga kemudian bisa menjelaskan prinsip analisis zat gizi terutama vitamin A, D, E, K ya sebagai vitamin larut lemak. Kemudian nanti yang akan kita bahas mulai dari kita kenalan lagi tentang vitamin, mungkin nanti yang memperkenalkan dari teman-teman ya, kan sudah tahu semuanya. Kemudian bagaimana itu karakteristik vitamin A, vitamin D, vitamin E dan juga vitamin K. Kemudian bagaimana sih metode-metode analisisnya dan prinsip-prinsip apa yang perlu kita perhatikan dalam analisis vitamin A, D ini. Kemudian introduction dulu, kita kenalan lagi ya. Tidak salahnya kita mengenal lagi, merefresh lagi apa sih yang dinamakan dengan vitamin. Anda yang ingin membantu saya untuk menjelaskan? Anyone? Apa itu vitamin? Saya Ibu. Ya, silahkan deh. Vitamin adalah gizi mikro yang dibutuhkan sedikit oleh tubuh, namun apabila terjadi defisiensi pada konsumsinya akan menyebabkan patofisiologi yang mungkin lebih spesifik gitu, Bu. Gitu. Oke, terima kasih Dek Yuni. Bagus ya, zat gizi mikro jumlahnya sedikit, tetapi dia punya sangat penting. Kalau tidak terpenuhi, nanti ada berbagai macam apa namanya gejala klinis ya yang akan muncul. Gitu. Oke, Anda ingin menyambung lagi, menambahkan? Ya, sebenarnya juga sudah cukup ya penjelasannya. Jadi memang vitamin ini adalah dia dari ukurannya itu kecil, kemudian tubuh kita sebenarnya juga membutuhkannya dalam jumlah yang kecil apabila dibandingkan dengan zat gizi makro ya. Tetapi sebenarnya dia punya fungsi yang luar biasa penting. Kalau misalkan ibaratnya
zat gizi makro itu sebagai sumber energi dan juga building blocks ya dalam menyusun komposisi tubuh kita. Kalau yang vitamin ini dia adalah motornya, jadi penggeraknya. Dia punya functional roles yang sangat banyak pada tubuh kita dalam berbagai macam metabolisme tubuh. Oleh karena itu, kalau misalkan tidak dapat kita penuhi asupannya karena hanya sebagian besar vitamin itu tidak dapat disintesis oleh tubuh ya, sehingga kita harus dapat asupannya itu dari luar. Kalau misalkan insufisien, kalau misalkan tidak tercukupi, maka kemudian tadi yang sudah dijelaskan akan ada berbagai macam gejala kesehatan yang kemudian muncul. Nah, kemudian kalau analisis vitamin itu pentingnya untuk apa? Kenapa kita harus menganalisis vitamin? Yang pertama tadi kita sudah pahami bahwa vitamin itu kan punya peran penting dalam berbagai macam metabolisme. Nah, sehingga kita perlu ini kemudian kan, nah kalau penting kita butuhnya seberapa banyak gitu kan. Nah, untuk menentukan butuhnya seberapa banyak, kita butuh dianalisis vitamin itu. Analisisnya di mana? Baik itu yang pertama adalah di tubuh kita dulu yang butuhkan ya, baik itu animals dalam hewan coba biasanya untuk penentuannya juga, dan juga di manusia gitu. Nanti ada metode-metode vitamin analisis pada dinamakan bioassay nanti, yang kemudian ini tujuannya untuk mencari tahu kebutuhan kita dalam sehari itu berapa gitu ya, yang kemudian nanti diterjemahkan dalam AKG, RDA gitu ya. Itu dari tidak ujuk-ujuk ya, tidak ujuk-ujuk apa sih? Tidak tiba-tiba ya, tidak awang-awang kira-kira, tapi memang dari analisis di tubuh kita butuhnya itu seberapa banyak. Nah, kemudian kalau misalkan ada yang dicantumkan di nilai gizi ya, keperluan nutrition labeling. Nah, dengan adanya informasi yang akurat terkait komposisi kandungan zat gizi pada suatu produk tersebut, kemudian bisa kita manfaatkan untuk menilai tingkat pemenuhan asupan ya, tingkat pemenuhan zat gizi. Kan teman-teman kemarin kalau misalkan PSG sudah dapat PSG recall itu kan tahu ya, kalau misalkan sudah dimasukkan ke Nutri-Survey itu kemudian berapa pemenuhan zat gizi makro dan zat gizi mikronya gitu kan. Zat gizi mikronya pemenuhannya juga perlu dilihat ya itu. Nah, angka-angka di situ kan diperoleh ketika kemudian sebelumnya ya, ketika sebelumnya kita mendefinisikan komposisi vitamin vitamin A, D, E, K, vitamin B, C dan mineral dalam misalkan beras itu berapa gitu kan. Kemudian di bahan-bahan yang lain berapa gitu kan. Sehingga kemudian kita bisa tahu kalau misalnya dia makan sebanyak ini, oh berarti dia kurang lebih ya secara relatif asupan vitaminnya kemudian itu dapat berapa. Nah, itu kemudian kita bisa melihat, oh dia itu cukup asupannya, atau dia itu kurang, oh atau dia berlebih misalkan karena ternyata dia ada tambahan asupan suplemen, misalkan suplemen vitamin E gitu misalkan. Vitamin E atau misalkan vitamin D yang dia asup secara reguler, tapi sebenarnya ternyata dia kebutuhannya tidak sampai sejauh itu, makanya kemudian nanti dia ekses ya, dia berlebihan asupannya. Nah, mungkin nanti kemudian setelah itu kita dari hasil kajian tadi kita bisa memberikan edukasi, kita bisa memberikan intervensi apa yang harus dilakukan, apa yang harus diperbaiki. Kalau misalkan kurang, bagaimana cara memenuhinya. Kalau misalkan berlebih, apa yang harus dikurangi sehingga kemudian status gizinya bisa membaik ya, sesuai dengan status gizi yang normal. Kemudian itu tadi karena kita butuh informasi yang jelas ya, tidak hanya pada berbagai macam bahan makanan seperti misalnya di TKPI itu ya, tetapi juga di produk-produk pangan komersil ya, sebagai informasi yang reliable untuk konsumen. Nah, maka kita butuh metode-metode pemeriksaan atau metode analisis yang juga hasilnya valid gitu ya. Itu. Kemudian, nah terkait dengan analisis vitamin dan juga sebenarnya terkait dalam kita memahami tadi ya kebutuhannya itu berapa, pemenuhannya sudah cukup atau belum, kita harus paham dulu tentang unit ya atau satuan dari vitamin. Karena mungkin kalau misalkan kemarin karbohidrat, protein, lemak semuanya pakai gram ya. Gram, terus nanti kemudian jadi kilokalorinya berapa. Nah, kalau yang vitamin dan nanti kalau misalnya lebih detail lagi di mineral itu satuannya kan beda-beda.
kita boleh mau pilih menyajikannya dalam satuan mana saja boleh, asalkan kemudian dikonversinya secara tepat ya. Kita harus paham, ini ada yang pakai mikrogram, ada yang pakai miligram, ada yang dalam IU. IU di sini bukan penyanyi Korea ya. IU di sini adalah International Unit. Dia itu, kalau misalkan yang lainnya itu dia mengukur miligram dan mikrogram kan hanya sekedar jumlahnya ya, kuantitasnya. Tetapi international unit ini dia sudah mempertimbangkan aktivitas biologis. Ya tadi karena kita tahu bahwa vitamin itu punya peran-peran aktif dalam berbagai macam metabolisme. Nah, mereka itu berperan aktifnya kalau sudah dipecah dalam bentuk metabolik aktifnya. Nah, IU ini adalah satuan yang sudah kemudian dalam bentuk metabolik aktif. Nah, kemudian nanti ada konversinya. Kalau misalkan kita misalkan dalam recall responden ya Mbak, saya tuh ada konsumsi vitamin E itu sekian Mbak, dikasih produknya ditunjukkan gitu ya. Di situ kan ada keterangannya berapa apa namanya vitamin E-nya, apakah dia dalam miligram ataukah dia dalam IU. Nah, kita harus kemudian perhatikan. Kalau kemudian kita mengakses, oh cukup Mbak, oh kurang Mbak, ya kita harus membandingkan ya dengan tadi standarnya, misalkan dengan AKG. Dilihat AKG pakai satuannya apa, kemudian yang tertera di situ pakai satuannya apa. Nah, kita harus cermat di situ. Tidak kemudian, oh, ini kok banyak banget, padahal butuhnya cuma 40, ini ada 400. Nah, dilihat dulu apakah jangan-jangan satuannya itu tidak setara. Harus disetarakan dulu, harus dikonversi. Ada juga yang spesifik nanti misalnya di vitamin A ini pakai retinol activity equivalent atau RE, retinol equivalent. Nanti juga bisa dikonversikan dalam bentuk kalau misalnya mikrogram itu jadi berapa. Nanti untuk yang vitamin B juga ada ini dari folat dan juga niacin equivalent. Itu untuk satuan, dan ini juga ya tadi apa namanya untuk konversinya tergantung ini beda-beda setiap jenis vitamin konversi IU-nya ya, karena memang aktivitasnya berbeda-beda, jadi silakan nanti disesuaikan. Kalau misalkan vitamin D, biasanya itu kalau suplemen itu vitamin D yang di pasaran itu satuannya IU ya. Berapa 1000 IU gitu. 500 IU gitu. Nah, nanti berapa silahkan dikonversikan ke mikrogram. Kalau nggak salah di AKG itu mikrogram. Vitamin K juga mikrogram. Vitamin K. Nah, nanti juga apa namanya nih kalau yang ya, pakai RDA mereka pakai percentage value-nya ini pakai RAE, ada yang dengan miligram alfa tocopherol dan yang lain-lainnya nanti disesuaikan, silahkan. Kalau misalnya kemudian menganalisis suatu bahan, kita pengen misalnya ya mau menganaliti tentang spesifik tentang salah satu apa namanya senyawa aktifnya itu adalah alfa karoten misalkan, apa namanya ya, silakan konversinya itu juga disesuaikan pada setiap jenisnya. Itu untuk satuan. Oh ini masih ada lagi ini ya, yang di AKG satuannya di sini. Ini sebenarnya kalau yang vitamin E itu miligram harusnya ya. Saya nggak tahu apakah ini typo, semoga typo ya. Ini juga saya ambilnya di dokumen Permenkes ya sebenarnya. Ini dari angka-angkanya, dilihat dari standar-standarnya, ini adalah miligram. Ya, vitamin E dalam bentuk retinol equivalent. Jadi nanti silahkan kalau misalkan mengkaji kecukupan asupannya ya dari analisis ini, misalkan dilihat juga misalkan di Nutri Survey itu dilihat ya dia satuannya di sana apa. Gitu. Itu kemudian nah sekarang karakteristik vitamin A, D, E dan K ini juga mungkin sudah dapat ya di gizi mikro, saya kurang tahu. Untuk lebih detailnya biasanya dalam hal metabolisme, bagaimana kebutuhannya, apa yang terjadi kalau defisiensi, dan sebaliknya apa yang terjadi kalau toksisitas, itu nanti akan dibahas terlebih detail di gizi mikro. Ini akan cuman saya jelaskan singkat-singkat saja. Jadi kalau vitamin A, D, K kita sudah tahu ya, vitamin larut lemak. Jadi dia makanya larut di dalam lemak, minyak, dan juga pelarut organik. Kalau misalkan kita intake-nya berlebihan, maka dia akan disimpan dalam berbagai macam tempat penyimpanan lemak di tubuh kita. Baik itu di hati, di adipose tisu, atau kemarin masih ingat ya kalau fisiologi itu di tulang itu kan juga ada bone apa namanya yellow marrow gitu ya, sum-sum kuning yang dia juga ada simpanan
trigliseridnya, nah bisa juga di situ. Kemudian bisa vitamin D disimpan di sana, karena kan vitamin D nanti kaitannya dengan musculoskeletal health. Kemudian, nah ini karena dia ada long term storage, maka dia regular intake itu direkomendasikan. Kemudian karena tadi dia ada simpanannya, makanya kalau misalkan kita kekurangan intake-nya, dia itu kemudian untuk bisa muncul gejalanya itu pelan-pelan gitu. Karena misalkan seminggu 2 minggu kekurangan gitu, masih ada kan simpanannya, tubuh akan memanfaatkan simpanan itu dulu. Kalau misalkan sudah simpanannya sudah benar-benar habis gitu, baru kemudian dia perlahan-lahan muncul gejalanya. Nah, karena tadi dia disimpan, ya itu juga yang kemudian menyebabkan dia resiko toksisitasnya lebih tinggi. Berbeda misalkan seperti vitamin larut air yang dia kalau misalnya berlebih bisa dibuang ya lewat usus, lewat feses dan urin. Nah, kalau misalnya karena ini dia disimpan, maka resiko toksisitasnya kalau berlebih ya tubuh kita kan selalu pengennya yang seimbang ya, yang berlebihan itu juga tidak baik, maka akan ada berbagai macam gejala yang justru mirip ya dengan gejala defisiensi biasanya. Gejala defisiensi dan gejala toksisitas itu biasanya mirip-mirip. Jadi absorpsi di sistem limfatik sehingga dia biasanya untuk proses transportnya ini karena dia larut lemak ya, maka dia butuh bantuan protein carrier. Kemudian terkait dengan food processing and food handling ini biasanya lebih stabil. Jadi vitamin A D kan bisa lebih stabil kalau misalnya dalam bentuk ini ya, dalam bentuk bahan makanan dia lebih stabil sehingga kemungkinan terdegradasi karena food processing ini lebih rendah daripada vitamin yang larut air. Kemudian masing-masing nanti antara A, D, E, dan K itu punya peran yang tersendiri ya, peran yang unik-unik di dalam tubuh kita. Oke, ini vitamin A. Ya, ada retinol. Aduh, kenapa jadi ini? Retinol ada asam retinoat, ya, zat aktifnya macam-macam. Ada provitamin A juga. Provitamin A ini yang biasanya dia di pigmen tanaman ya. Jadi sayur-sayur yang berwarna cerah. Itulah kenapa kemarin kalau mau masak itu kita penting untuk colorful ya, berwarna-warni. Itu juga tidak hanya untuk menyehatkan mata kita ya, maksudnya intinya menambah nafsu makan, tapi juga dari berbagai macam pigmen warna itu ada kandungan vitamin A-nya yang kemudian penting untuk metabolisme tubuh kita. Itu kalau vitamin A ini dia sangat penting dalam proses tumbuh kembang, mulai dari janin ketika di dalam kandungan ya sampai kemudian nanti anak itu tumbuh kembang ya, proses tumbuh kembang anak dan remaja. Makanya kalau misalkan ada yang stunting, ada yang gizi kurang, ada yang gizi buruk, nah itu juga salah satunya ya karena gizi makronya juga kurang ya, otomatis gizi mikronya juga di sana sangat kurang gitu. Kemudian dia juga punya fungsi dalam sistem imun dan ya vision ya dalam penglihatan ini, si penglihatan. Kemudian kalau secara natural kita bisa memperoleh vitamin A ini dari berbagai macam sumber, banyak sekali dari ikan dan minyak ikannya, kemudian dari hati ya liver, kemudian sweet potato, pumpkin, kemudian ada wortel, kemudian sayur-sayuran hijau, kemudian dairy products dan juga buah-buahan ya. Jadi ya hampir semua buah dan sayur yang berwarna-warni itu mengandung vitamin A. Kemudian di Indonesia ini ya teman-teman mungkin sudah tahu ini wajib fortifikasi vitamin A pada produk-produk minyak goreng, ya, produk-produk minyak kelapa sawit, mereka itu wajib ada fortifikasi vitamin A karena ini adalah salah satu langkah strategis yang dilakukan supaya defisiensi vitamin A yang bertahun-tahun itu terjadi ya, banyak sekali kasusnya yang kemudian kenapa status gizi anak itu juga nggak selesai itu karena meskipun kalau secara jumlah zat gizi makronya itu sudah tercukupi, ternyata secara gizi mikro masih kurang termasuk vitamin A, sehingga
tetap aja nggak tinggi gitu ya, tetap aja nggak tumbuh besar gitu karena masih ada kekurangan vitamin A. Nah dari situlah kenapa ini dia ada fortifikasi pada salah satu bahan pokok ya, dan satu sembakonya di sini minyak goreng yang pasti di setiap rumah tangga itu ada, dibeli, dikonsumsi. Selanjutnya vitamin D, ini bentuk aktifnya adalah kolekalsiferol atau D3 ya, vitamin D3 ini juga bisa dibentuk di lapisan kulit kita dengan bantuan sinar ultraviolet yang kemudian dia nanti merubah prekursornya ya 7-dehidrokolesterol menjadi kolekalsiferol ini. Ya, nanti kemudian dia akan dirubah lagi ya, di serum menjadi 25 OHD, kemudian dipecah lagi menjadi 1,25 OHD yang kemudian baru dia bisa beraktivitas di berbagai macam metabolisme. Jadi jalurnya lama. Panjang. Dia punya fungsi sebagai modulasi imun sistem ya, sama seperti vitamin A tadi juga ada perannya di dalam sistem imun. Kemudian ini yang fungsi basicnya adalah musculoskeletal health, tapi dia juga banyak fungsi yang lain ya, termasuk dalam mencegah penyakit kanker. Kemudian istilahnya vitamin D itu sebenarnya dia adalah pintu dari berbagai macam proses metabolisme tubuh ya. Hampir semua proses metabolisme tubuh itu ada peran vitamin D di sana. Jadi dia perannya malah lebih mirip seperti hormon gitu, vitamin D, karena nanti juga ya ada kaitannya dengan hormon paratiroid juga ya vitamin D itu. Nah, kalau dari sumbernya ini yang uniknya dari vitamin D ini, kalau yang lain-lainnya itu dominannya dari products ya, dari produk-produk makanan. Tapi kalau yang vitamin D itu sebenarnya hampir 80%-nya ya, 60-80%-nya itu dipenuhinya dari paparan sinar matahari. Ya, kalau misalkan kita dari makanan ya bisa itu dapat asupan vitamin D, tapi sebenarnya jumlahnya sangat kecil. Kalaupun kita sudah makan makanan yang kaya vitamin D ya, misalkan produk-produk susu dan olahannya, kemudian ikan, kemudian ikan laut dalam ya terutama, kemudian sayur-sayuran hijau gitu, dan yang proteinnya tinggi juga, telur gitu. Itu meskipun mereka kaya vitamin D, tetapi jumlahnya kalau misalkan di total itu masih sangat kurang untuk memenuhi jumlah kebutuhan vitamin D harian itu. Yang perlu kita asup adalah dari paparan sinar matahari. Nah, sayangnya orang Indonesia itu nggak suka terkena paparan sinar matahari karena takut hitam ya. Karena kalau hitam itu jadi standar kecantikannya menurun kalau dari orang Indonesia gitu kan. Dari bahasa masyarakat, padahal sebenarnya nggak perlu takut ya, karena vitamin D dari paparan dari sinar matahari itu sangat penting untuk kita bisa prekursornya kita yang ada di kulitnya sebenarnya yang kita punya kemudian bisa diolah menjadi vitamin D. Begitu. Jadi marilah kita banyak-banyak beraktivitas di luar ya, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Oke. Kemudian vitamin E, ini ada alpha tocopherol, bentuk aktifnya, dia fungsi utamanya adalah sebagai antioksidan. Sumber-sumbernya dari berbagai macam minyak dari tumbuh-tumbuhan, kemudian dari kacang-kacangan dan biji-bijian, dan sayuran-sayuran hijau. Jadi silahkan kalau misalkan ingin ya, karena sekarang radikal bebas itu sudah sangat banyak sekali ya dengan berbagai macam pembangunan ini ya, termasuk kalau misalnya banyak aktivitas bermotor dan yang lain, asap kendaraan segala macam itu adalah free radicals. Bagaimana caranya supaya tubuh kita tetap terkait sistem imun juga ya, berarti ya banyak-banyaklah makan sayur berdaun hijau, biji-bijian dan kacang-kacangan. Ngemil, mungkin kalau ngemil sekarang bisa dimulai ngemilnya adalah yang biji-bijian dan kacang-kacangan gitu, supaya dapat asupan antioksidan. Kemudian vitamin K ini bentuknya adalah phylloquinone. Bentuk aktifnya dia punya peran khusus dalam penjendalan darah dan juga nanti perannya di dalam metabolisme tulang. Ya, terutama ini yang fungsi basicnya adalah tentang penjendalan darah, jadi pembekuan darah ya. Jadi ini juga sangat penting kalau misalkan yang ibu hamil ya, itu dia harus asupan berbagai macam vitamin dan mineralnya cukup, termasuk vitamin K ini, karena nanti resiko pendarahan itu akan lebih berdampak fatal ya kalau misalkan dia juga diiringi dengan status vitamin K-nya yang kurang.
kemudian ini source-nya terutama di yang berwarna-warna hijau, ini vitamin sayur-sayuran berwarna hijau. Itu ada juga di dairy products juga ada, di daging juga ada vitamin K. Itu utamanya dari green leaves vegetables. Nah, ini tadi ya bahwa vitamin A, D, E, K ini juga bisa dilihat di sini metabolic formnya yang kemudian dia bisa aktif bekerja di dalam tubuh kita. Ini bentuknya seperti ini, dan itu pun secara natural di bahan makanan atau di bahan-bahan tadi itu bentuknya masih belum seperti ini, bentuknya masih yang lain-lain, yang kemudian nanti baru ketika dia masuk dalam tubuh kita dia akan mengalami berbagai macam metabolisme sehingga ini bisa dalam bentuk metabolik aktif. Nah, yang IU tadi itu yang dia mengukurnya di metabolik aktifnya ini ya, makanya dia biasanya lebih spesifik lagi. Masing-masing berbeda ukurannya. Kemudian dalam hal analisis ya, sebelum nanti masuk ke metode-metodenya apa saja, kita perlu tahu ini nanti akan berkaitan dengan handling sampel juga. Mulai dari pengambilan sampel, bagaimana handlingnya, bagaimana preparasinya juga, kita perlu tahu bahwa kita perlu tahu apakah vitamin A, D, E, K ini terhadap berbagai macam paparan ini dia bagaimana stabilitasnya ya. Mulai dari sinar matahari, kemudian dari panasnya, apakah dia mudah teroksidasi, bagaimana dia dalam suasana basah dan suasana asam, kemudian bagaimana kalau dia terpapar oleh metals atau berbagai macam logam. Nah, itu kemudian ya kita bisa menyesuaikan langkah-langkah apa saja yang bisa kita perhatikan untuk menjaga stabilitasnya ya, termasuk misalkan samplingnya itu dan penanganannya itu harus pada ruangannya seperti apa gitu, kemudian ruangan yang tertutup bagaimana temperaturnya, kemudian ya itu ya apakah dia harus tidak ada paparan sinar matahari ya supaya nanti stabil misalkan, kemudian ketika kita ambil sampel, kemudian tempat pengambilan sampel dan laboratorium analisisnya itu jauh, sehingga ada proses transport di sana, bagaimana kemudian kontainer yang harus disiapkan, digunakan, kondisinya itu menyesuaikan dengan faktor-faktor ini. Ya. Kemudian kita masuk ke metode analisisnya. Oke, pada dasarnya analisis vitamin ini bisa dilakukan di produk-produk makanannya maupun di yang mengkonsumsinya, baik itu ya di animals ya hewan-hewan coba biasanya, dan juga di manusia tadi ya, karena kan dia kaitannya dengan fungsi kita ingin mengkaji kebutuhannya berapa atau kadang-kadang penyerapannya itu sudah berhasil atau belum seperti itu. Jadi ada bioassay di sini yang dia pada manusia dan hewan, kemudian microbiological assay nanti dia akan banyak kita pakai peran berbagai macam protozoa, bakteri dan juga yeast. Biasanya nanti vitamin B ini kalau yang pakai microbiological assay ya. Nanti kita akan bahas ini di minggu depan, insya Allah. Kemudian ada yang dengan physicochemical ya, jadi memanfaatkan karakteristik fisika dan kimianya. Jadi ada spektrometri, fluorometri, kromatografi, ada yang dengan enzimatik, nanti kita akan bahas ini. Kemudian ada yang dengan immunological assay, dengan radiometri juga. Ada berbagai macam. Kemudian biasanya sebelum ke analisisnya ya, karena tadi ya kalau misalkan dalam suatu bahan itu kan macam-macam ya zat gizinya, maka biasanya kita perlu melakukan ekstraksi terlebih dahulu untuk memisahkan senyawa yang akan kita ukur. Gitu. Ya karena tadi ya berbagai macam kita perlu pisahkan, dan dengan treatmentnya bisa macam-macam. Bisa dengan paparan panas, bisa dengan hidrolisis dengan asam maupun basa, dengan misalkan berbagai macam pelarut, atau dengan aktivitas enzim juga. Nah, itu tergantung dari jenis
zat gizinya akan kita analisis apa, jenis vitaminnya apa, nanti metode-metodenya akan berbeda juga. Nah, biasanya juga bisa kita lakukan untuk menstabilkan vitaminnya gitu ya. Tadi kan kita tahu ya dia ada sensitivitas terhadap berbagai macam paparan nih. Salah satunya kalau yang vitamin E ini bisa juga dia diberikan antioksidan. Antioksidan karena tadi kan dia sangat mudah teroksidasi ya, sehingga supaya nanti pada proses analisisnya itu tidak ada proses oksidasi yang terjadi, bisa ada beberapa prosedur yang kemudian dia menambahkan antioksidan. Nah, kalau yang vitamin A, E, D, dan K juga sebenarnya yang larut lemak ya, prinsip ekstraksinya adalah dengan menggunakan pelarut organik ya. Pelarut organik ya mirip seperti yang kemarin ketika kita uji lemak ya, dengan dilarutkan pada pelarut organik ya, kemudian nanti kan dia akan terpisah dari berbagai macam senyawa lainnya yang bukan larut pada lemak gitu. Setelah itu baru kemudian dia bisa dianalisis. Nah, ini kalau misalkan secara lebih detail ya, mau menentukan saya pengen analisis senyawa apa, kemudian lebih tepatnya menggunakan metode apa. Nah, ini silakan bisa dilihat di sini rujukannya. Ini juga berbeda-beda aplikasinya, misalkan kalau pada susu atau misalkan dengan tujuan-tujuan yang lain, ya ini bisa disesuaikan. Ini kalau yang biasanya berdasarkan AOAC itu ya, standar internasionalnya. Nah, nanti bisa kemudian dari prosedurnya di sini, dia pakai metodenya HPLC, kemudian dengan nanti panjang gelombangnya sekian, nanti bisa disesuaikan. Kalau secara garis besarnya, ini juga bisa dilihat di sini, metode analisis vitamin A, D, E, K, itu ada yang menggunakan instrumental analysis dan juga ada dengan immunological analysis ya. Nah, ini ya yang enaknya di topik ini adalah sebenarnya mirip semua, sama saja semuanya, tinggal nanti kita lebih spesifiknya adalah di detail-detail samplingnya, misalkan perlakuan sampelnya untuk vitamin A itu seperti apa. Tapi kurang lebih kita kalau misalkan yang instrumental analysis dalam mengekstraksi ya atau memisahkan senyawa yang akan kita ukur, kita pakai HPLC, HPLC ya, high performance liquid chromatography. Di situ, nah setelah itu kemudian dia dibaca dengan berbagai macam spektrometri ya, bisa dengan UV, mass spektrometri, fluoresan spektrometri, tergantung prosedurnya seperti apa. Kemudian ada juga yang memanfaatkan aktivitas enzim ya, enzim link immunosorbent assay atau ELISA. Ya, ini bisa juga menggunakan ini. Sebenarnya ELISA kit itu kadang seringkali digunakan pada serum sebenarnya di bioassay tadi ya, untuk menganalisis misalkan kita sudah diberikan diet tinggi vitamin D gitu karena berbagai macam kondisi klinis, kemudian kita ingin mengkaji setelah beberapa bulan bagaimana status vitamin D-nya, apakah sudah bagus. Nah, biasanya kemudian uji vitamin D pada tubuh kita bisa pada serum gitu, kemudian dianalisisnya dengan metode ELISA ini. Kalau ELISA pada makanan, kalau yang sejauh saya pahami biasanya lebih seringnya itu digunakan pada uji-uji alergen gitu ya. Alergen kan dari protein ya. Misalkan pada satu produk apakah ada alergennya di sana yang kemudian perlu ditangani, kemudian ada penanganan khususnya atau bagaimana diuji dengan ELISA. Ini tadi sekilas tentang HPLC, mungkin ini kan juga sudah pernah disampaikan ya oleh teman-teman yang sudah presentasi kemarin tentang HPLC ya, HPLC ini ya, pada prinsipnya dia adalah teknik analisis yang tadi digunakan untuk memisahkan maupun mengidentifikasi dan bisa juga sekaligus mengkuantifikasi masing-masing komponen pada suatu campuran yang kompleks ya, pada suatu solution bisa ada satu bahan yang kompleks yang dia ada berbagai macam zat gizinya. Gitu. Nah, biasanya ini dia prinsipnya dia ada menggunakan mobile phase, ada medium ya. Ada medium yang digunakan. Nanti makanya kenapa ada liquid chromatografi, ada gas chromatografi ya. Mediumnya ini yang kemudian nanti dia akan menjadi
apa namanya ya pelarutnya gitu ya dari sampelnya yang akan kita hitung atau senyawa yang akan kita hitung yang kemudian nanti bisa dipisahkan dipisahkan dari senyawa-senyawa yang lainnya kemudian kita bisa hitung dia berapa gitu karena liquid nah maka nanti dia pakai pelarut liquidnya juga. Nah nanti ini biasanya ada bentukannya seperti rak-rak gitu ya. Kalau nanti bisa di browsing silahkan dicari. Kalau dari gambar mesinnya tuh ada rak-raknya gitu. Kemudian nanti bisa ada yang langsung attach ke monitor perhitungan ya, komputer perhitungannya gitu supaya bisa nanti langsung dikuantifikasi jumlahnya berapa. Jadi tidak hanya sampai di pemisahan, bisa juga sampai di penjumlahan. Nah, ini dia kelebihannya adalah dia cepat. Kemudian ini dia jenis sampelnya di stationary phase-nya dia juga bisa beragam, bisa digunakan untuk beraneka ragam jenis sampel. Kemudian resolusinya juga sudah lebih baik dibandingkan dengan yang low pressure column liquid chromatography. Kemudian dia sensitivitasnya lebih baik dan dia juga sebenarnya kebutuhan pelarutnya ini yang digunakan nanti juga dia lebih sedikit yang hilang. Jadi untuk HPLC ya HPLC saya rasa untuk yang spektrometri tidak dijelaskan ya karena sudah sering digunakan dan sering dibahas juga di praktikum-praktikum sebelumnya. Ini saya jelaskan sedikit yang tentang ELISA yang tadi menggunakan aktivitas enzim. Dia pada dasarnya adalah suatu teknik analisis biokimia yang menggunakan deteksi antibodi atau antigen di dalam sampel. Ya. Nah, ini biasanya adalah apa namanya perangkat yang untuk mendiagnosis ya biasanya dalam apa namanya terkait di dunia medis itu tidak hanya di pangan. Yang di pangan itu biasanya tentang terkait dengan alergen atau kalau misalkan yang terkait zat gizi ya tadi ya yang misalkan kita di dalam tubuh kita ingin menganalisis bagaimana status berbagai macam zat gizi tersebut. Ya, ini terkait tadi nanti akan menggunakan antibodi dan antigen. Kemudian ada substrat-substratnya. Kemudian ada enzimnya di sana. Nah, aktivitas enzimnya itu kemudian nanti akan menghasilkan perubahan warna ya. Biasa ya kalau misalkan analisis zat gizi itu kan sangat terkait dengan perubahan warna ya karena ada reaksi kimia segala macam. Nah, perubahan warna ini yang kemudian nanti biasanya dia juga akan dihitung dengan spektrometri gitu ya. Jadi nyambung-nyambung di situ berbagai macam metode. Nah, ELISA sendiri ada berbagai macam jenisnya nanti bisa saya lupa nanti saya coba saya sertakan di sini ya di websitenya ELISA nanti bisa lebih detail dibaca di sana. Karena kalau saya jelaskan di sini juga sayanya juga belum begitu banyak lebih detail gitu membaca tentang ELISA-nya di sini berbagai macam prosedurnya sangat sangat panjang sekali dan sangat rinci sekali masing-masing perbedaannya. Setiap jenis ini pun spesifikasinya untuk berbagai bahan nanti juga akan berbeda, tujuannya untuk apa juga akan berbeda. Ya, ini bedanya adalah kurang lebih ya kalau direct ELISA ini dia langsung dari antibodinya dengan substratnya, kemudian yang indirect dia ada tambahan antibodi sekunder, kemudian yang sandwich namanya juga sandwich ya, jadi kayak diapit ya, diapit ada antibodi yang lainnya atau kalau yang kompetitif dibandingkan aktivitasnya ketika diberikan antigen inhibitor. Jadi ini pun kapan menggunakan direct, indirect, sandwich, dan kompetitif tergantung dari jenis analisisnya, apa yang akan dianalisis dan tujuannya apa. Jadi disesuaikan dari reference dan juga apa namanya petunjuk ya prosedurnya, guidelines-nya seperti apa. Ini kurang lebih perbedaan dari tahapan-tahapannya dari beberapa metode ELISA yang berbeda ini. Nanti untuk detailnya nanti bisa dibuka di websitenya atau diklik aja ELISA test itu nanti akan muncul. Nah, di berbagai macam metode ELISA yang ada macam-macam tadi kurang lebih sebenarnya sama apa namanya tahapan yang general ya. Itu adalah apa namanya di dalam
kit ELISA-nya itu akan kita beri antibody atau antigen di sana ya. Kemudian apa namanya, akan kita tambahkan juga untuk beberapa blocking buffer ini untuk mencegah adanya reaksi dengan senyawa-senyawa lain. Jadi supaya yang nanti bereaksi itu cuma ke antigen dan antibodinya saja. Jadi ada blocking di sini. Kemudian baru setelah itu ditambahkan sampel atau standar ya. Nanti biasanya kita selain pakai sampel, kita ada pembandingnya juga dengan standar. Kemudian diinkubasi, dan diinkubasi ini supaya ya terjadi kemudian reaksi antara sampelnya ini dengan antibodi dan antigennya. Itu ya, diinkubasi. Kemudian ini setelah beberapa waktu sesuai dengan apa namanya prosedurnya akan di-remove, kemudian ditambahkan detektor antibodinya, diinkubasi lagi, ya kemudian ya ini apa namanya berbagai macam reagen saja yang berbeda tergantung dari prosedurnya. Nah nanti yang terakhir ya ketika nanti dia sudah ada perubahan warnanya ya, dia sudah ada reaksinya yang terbentuk di sana, kemudian dia akan secara visual bisa pemeriksaan secara visual ya, dilihat bagaimana perubahan warnanya, atau juga dengan spektrometri ya, dibaca di sini di optical density-nya berapa gitu. Itu kurang lebih tentang ELISA. Nah, ini yang terakhir sebenarnya ini sama ya kurang lebih dengan metode-metode analisis zat gizi yang lainnya ya, considerations-nya apa aja yang perlu dipertimbangkan ya, terkait kita harus tahu kalau mau memilih bagaimana akurasi dan presisi metode tersebut ya, silakan dibanding-bandingkan. Kemudian sebenarnya kebutuhan kita apa sih, informasi yang kita butuhkan sejauh apa sih ya, kalau apakah memang harus sampai apa namanya menggunakan ELISA kah, apakah HPLC, ataukah ada metode yang mungkin lebih sederhana. Nah itu bisa dicari di sana. Bagaimana kebutuhan waktu dan juga alat-alat apa saja yang dibutuhkan, apakah kita punya alat-alat itu, ya itu juga disesuaikan. Kemudian personal requirement, tentu saja kita butuh analis yang terampil. Kemudian dari jenis matriks biologisnya apa yang akan dianalisis, kita sesuaikan karakteristiknya, bagaimana dia bisanya terbaca dengan alat yang apa, kita juga sesuaikan. Jumlah sampel yang harus diambil untuk kemudian bisa dianalisis sehingga hasilnya bisa terbaca itu juga penting ya. Misalkan kita mau baik itu yang bioassay tadi ya, kita ada suplementasi vitamin D, kita lihat apakah kemudian vitamin D-nya statusnya sudah baik. Ya dilihat kalau mau serumnya diambil, berapa minimal jumlah serum yang perlu digunakan untuk kemudian bioassay vitamin D supaya bisa terbaca gitu, sehingga nanti ambilnya ke respondennya nggak kurang gitu kan. Kalau misalnya kita asal aja ambil misalkan jumlah sampelnya, oh patutnya sekian, wangonnya sekian lah, ya sudah secukupnya lah gitu kan. Ternyata nggak bisa kebaca gitu, sampelnya kurang ya, masa mau diambil lagi, itu kan juga invasif dan segala macam ya, itu kan akan merugikan. Kemudian termasuk kita sesuaikan juga dengan peraturan yang ada. Apakah ada peraturan-peraturan yang mengatur memang wajib pakai prosedur yang A, prosedur yang B, gitu. Terutama ini berkaitan kalau misalnya kita di industri pangan ya, kalau kita mau di pencantuman di informasi nilai gizi tadi, ya di informasi nilai gizi, misalkan metode apa yang harus yang bisa diterima oleh BPOM ya terkait dengan itu, karena biasanya harus terstandar ya, laboratoriumnya harus yang terstandar, tersertifikasi, kemudian prosedur yang digunakan juga metode yang standar. Nah itu silahkan tergantung kebutuhan disesuaikan dengan kebijakannya yang ada. Itu kurang lebih materi untuk pagi hari ini. Saya rasa cukup sederhana materinya dan ya cukup ringan untuk bisa dipahami. Semoga bisa diterima dengan baik. Silahkan apabila ada yang ingin didiskusikan. Untuk praktikumnya, sepertinya kita nggak punya alatnya yang tadi di sini ya, yang HPLC dan ELISA kita belum punya. Jadi mungkin nanti praktikumnya itu hanya yang untuk vitamin C nanti yang iodometri kalau nggak salah ya. Tapi kalau yang ini tidak kita praktikan.
Oke, ada yang ingin ditanyakan? Nanti referensi yang ini akan saya kirimkan ke teman-teman beserta dengan PPT yang ini. Nanti ini silakan dibaca ya, yang paper yang ini nanti, karena ini tidak hanya vitamin A, D, E, K, tapi juga vitamin B dan C juga ada di sana. Jadi nyicil belajar untuk minggu depan. Minggu depan insya Allah masih sama saya untuk yang vitamin B dan C. Jadi uh, materinya juga akan saya ambil dari sini. Jadi silakan dibaca dulu supaya nanti bisa lebih jelas ya, ketika kuliah mungkin juga bisa gitu, sudah karena sudah membaca jadi mungkin sudah terpikir apa yang ya, ingin tahu lebih jelas gitu ya, ada yang ingin didiskusikan, silakan nanti dibaca. Tidak ada post test dan kuis untuk topik ini, tapi kemudian tidak belajar lagi ya, jadi silakan nanti dibaca-baca lagi. Nanti saya kirimkan juga link ya, rekomendasi link YouTube untuk video tentang bagaimana sih ELISA dan bagaimana sih HPLC itu dilakukan ya, untuk gambaran saja supaya lebih paham. Ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, pertemuan hari ini saya cukupkan sekian. Terima kasih banyak atas atensinya. Nanti kalau misalkan kepikiran ada pertanyaan bisa dikirimkan ke email saya. Kita ketemu lagi minggu depan, insya Allah. Ini ya, nanti untuk kelas B sama C, sama saya masih satu kali lagi. Nanti kita seperti ini lagi aja ya, digabung saja ya. Supaya nanti nggak susah cari jadwalnya. Gitu ya, Dek ya. Iya, Bu. Ya, untuk minggu depan. Oke, nanti untuk yang setelah itu, yang dengan Bu Ika, nanti silahkan ditanyakan ke beliau seperti apa. Itu saja, saya cukupkan sekian. Terima kasih banyak sekali lagi. Mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan. Kita akhiri dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa berkah ilmunya, bisa kita pahami dengan baik, dan bisa kita terapkan ya untuk kebaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih juga.